Pemirsa, dua orang terluka setelah panggung kampanye salah satu paslon gubernur ambruk di Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu siang. Panggung tiba-tiba roboh akibat diterjang hujan deras yang disertai angin kencang. Guys, lokasi di Cigupa. Video amatir merekam detik-detik saat panggung kampanye ambruk akibat diterjang hujan deras dan angin kencang di lapangan Citra Raya, Kabupaten Tangerang. Sontak saja masa peserta kampanye panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Saat kejadian sedang berlangsung acara kampanye salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur Banten. Meski diguyur hujan deras, akan tetapi masa tidak beranjak pergi. Tiba-tiba saja angin kencang menerjang dan atap panggung bagian tengah patah hingga ambruk. Dua orang mengalami luka ringan akibat terkena bagian panggung yang roboh. Apapun setiap musibah pasti ada hikmahnya. Nah, ini menjadi proses pembelajaran juga bagi kita tentunya bagaimana memasang panggung dengan baik. Tapi saya bersyukur alhamdulillah ada pun yang terluka sudah bisa kita tangani walaupun tidak banyak. Alhamdulillah. Menghindari kejadian yang tidak diinginkan, kegiatan kampanye langsung dihentikan. Calon Gubernur Airin naik ke atas mobil komando untuk meminta para pendukungnya segera pulang ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan disertai angin kencang membuat 9 bangunan lapak pedagang di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ambruk. Sementara warga Limo, Kota Depok menggelar unjuk rasa tempat pembuangan sampah segera ditutup. Informasi lainnya kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Sembilan bangunan lapak pedagang di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ambruk akibat terjangan hujan disertai angin kencang. Sejumlah dagangan serta kendaraan milik pedagang ikut ringsek dalam peristiwa ini. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun para pedagang terpaksa menjajakan dagangannya di atas bahu jalan. Sementara itu, akibat peristiwa ini, kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga Limo, Kota Depok menggelar unjuk rasa tempat pembuangan sampah liar untuk segera ditutup. TPS liar yang berada di tengah permukiman itu dianggap dapat mencemari lingkungan warga lantaran mengeluarkan bau tak sedap dan bau asap akibat pembakaran sampah. Ketegangan sempat terjadi antara pengelola TPS dan warga, namun dapat direda setelah petugas menenangkan kedua pihak. Warga pun akhirnya menutup pintu masuk TPS liar tersebut dengan memasang portal. Banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam permukiman warga di kawasan Kebun Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung karena air kiriman dari Katulampa, Bogor. Tingginya curah hujan di kawasan Bogor dan Depok pada Sabtu sore hingga malam hari kemarin membuat debit Kali Ciliwung bertambah. Meski banjir menerjang, sejumlah warga terpaksa tetap beraktivitas di tengah banjir. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta pada Minggu pagi. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menjadi inspektur upacara tabur bunga di Teluk, Jakarta. Upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan dipimpin Komandan Upacara Kolonel Penerbang Luki Indrawan. Wakil Presiden Gibran selaku inspektur upacara memimpin prosesi pengheningkan cipta. Setelah itu Gibran meletakkan karangan bunga di tugu TMP Kalibata. Gibran tampak didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Rangkaian upacara diakhiri tabur bunga oleh Wakil Presiden Gibran di makam para pahlawan, di antaranya makam Presiden ketiga B.J. Habibie. Prosesi upacara peringatan Hari Pahlawan di Kalibata juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sementara upacara tabur bunga Hari Pahlawan dipimpin Inspektur Upacara Ketua MPR Ahmad Muzani. Upacara dilakukan di atas kapal perang TNI AL KRI Semarang yang berlayar di perairan Teluk, Jakarta. Upacara dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamada Madya TNI Erwin Alde Dharma serta pejabat dan perwakilan dari sejumlah lembaga negara. Para pahlawan yang pada pra kemerdekaan dan awal kemerdekaan telah memberi adil yang sangat besar kepada bangsa Indonesia, dan di antara beliau-beliau itu ada yang tidak menikmati kemerdekaan
kita adalah generasi penerus, karena itu semangat dan cita-cita beliau harus kita lanjutkan. Peringatan Hari Pahlawan 2024 kali ini, Kementerian Sosial mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Eri Nugraha melaporkan. Pemirsa, salah satu bunker era penjajahan Belanda di Jalan Raja Wali Surabaya, Jawa Timur kini masih menjadi tempat tinggal seorang wanita lansia selama puluhan tahun bernama Endang Supatmiati. Ironisnya, Endang merupakan anak dari seorang veteran perang asal Surabaya yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Wanita lansia Endang 68 tahun ini adalah anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamin. Dirinya hidup dengan kondisi memprihatinkan dan tinggal di bunker peninggalan Belanda yang berada di Jalan Raja Wali, Surabaya. Ia lahir dan besar di bunker peninggalan zaman Belanda ini sejak tahun 1951. Gedung yang sangat kokoh dan temboknya setebal 80 cm serta pintu terbuat dari besi baja ini dulunya digunakan sebagai gudang senjata dan tempat persembunyian tentara Belanda. Namun gedung bunker ini dirubah menyerupai rumah jika dilihat dari atapnya. Karena bagian atapnya ada genteng seperti layaknya rumah pada umumnya. Bu, gimana Bu tinggal di dalam bunker Bu? Rasanya gimana Bu? Rasanya biasa aja kayak rumah-rumah biasa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Ini genteng ini cuma pura-pura Bu ya? Iya, kamuflase. Bu, aslinya bunker teman Iya, di model kayak rumah iya, gitu ya? Jadi kalau dari jauh kayak rumah Bu ya? Iya, kayak rumah biasa. Sebenarnya keluarga pejuang 45 ini sudah mendapat rumah dari Pemkot Surabaya. Namun rumah yang diberikan Pemkot statusnya tidak jelas karena tidak ada surat-suratnya. Mereka hanya mendapat hak untuk menempati. Hal tersebut yang membuat Ibu Endang tidak bersedia pindah dari bunker. Dari Surabaya, Nur Syafi'i melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengklaim tengah menyiapkan kebijakan yang dapat menurunkan harga rumah rakyat. Usulan ini juga dibarengi dengan skema cicilan rumah yang semula 15 tahun kini menjadi 30 tahun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengklaim tengah menyiapkan kebijakan yang dapat menurunkan harga rumah. Strategi ini akan dilakukan dengan bekerja sama dengan salah satu bank milik pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan, strategi ini utamanya yang dapat mengurangi dalam hal pembiayaan rumah, sehingga dalam waktu dekat akan ada beberapa variabel yang terdapat dalam pembangunan rumah yang akan dihilangkan, baik itu variabel pajak, bahan bangunan, perizinan hingga pertanahan. Salah satu bentuk apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan dikurangi. Artinya apa? Biaya itu kan pada akhirnya diberikan kepada konsumen. Tapi besok saya kasih tahu deh, ya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir turut membahas permasalahan dan solusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang lebih terjangkau. Salah satunya yakni perpanjangan skema cicilan rumah yang semulanya 15 tahun diusulkan menjadi 30 tahun. Mortgage ini yang hanya tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih rumah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya. Selain melakukan kerjasama dengan Bank BUMN, pihaknya pun akan melakukan kerjasama dengan PT KAI dalam pemanfaatan aset lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah agar target 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dapat realisasi. Dari Jakarta, Riki Anwardi melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk penghormatan kepada Indonesia dan Presiden RI yang baru, Ukraina merilis perangko khusus bergambar Prabowo Subianto. Sementara Mensos RI Saifullah Yusuf mengusulkan kakek Presiden Prabowo, Margono Joyo Hadikusumo, agar diberi gelar pahlawan. Berikut informasi selengkapnya dalam Politik 24 Jam. Badan Pos Nasional Ukraina, Ukrposhta, merilis perangko yang menampilkan wajah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
KBRI Kiev yang mengunggah penampakan perangko Prabowo di akun media sosialnya menyebutkan Badan Pos Nasional Ukraina merilis perangko itu atas usulan dari lembaga swadaya masyarakat The Ukrainian Initiative. Menurut The Ukrainian, perangko edisi spesial ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Indonesia sekaligus untuk menyambut Presiden Indonesia yang baru. Dari penampakannya, perangko tersebut menampilkan wajah Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto yang tersenyum mengenakan jas dan peci. Di kanan atas perangko itu terdapat bendera merah putih Indonesia dan di bawahnya lambang Garuda Pancasila. Menteri Sosial Saiful Yusuf menilai kakek Presiden Prabowo Subianto, RM Margono Joyo Hadikusumo, layak diberi gelar pahlawan. Menurut pria yang biasa disapa Gus Ipul ini, banyak nilai kepahlawanan yang dapat diteladani dari Presiden Prabowo, sehingga usulan itu bisa saja diproses. Gus Ipul menambahkan pemberian gelar pahlawan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan proses yang sudah ditentukan, termasuk jika diberikan kepada kakek Prabowo. Mensos Gus Ipul juga menyebut pemerintah mempunyai komitmen memberikan perhatian khusus kepada keluarga pahlawan. Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia sukses menjadi juara ASEAN Futsal Championship 2024. Di babak final, Indonesia mengalahkan Vietnam 2 gol tanpa balas. Bermain di Terminal 21 Nakhon Ratchasima, Indonesia unggul cepat di menit ke-7 lewat gol Muhammad Saifullah. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Vietnam banyak menekan Indonesia. Namun penampilan gemilang kiper Ahmad Habibi mematahkan banyak peluang Vietnam. Di sisa 1 menit jelang laga usai, Indonesia menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Rizky Xavier yang bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua Indonesia di Piala ASEAN Futsal Championship, mengulang prestasi 14 tahun lalu di Vietnam. Pemirsa, 4 tim terbaik dari berbagai lini bisnis MNC Group bersaing pada babak semifinal pertandingan basket MNC Sports Competition 2024. Turnamen basket ini merupakan salah satu rangkaian acara dari perayaan hari ulang tahun ke-35 MNC Group. Pertandingan pertama turnamen basket yang digelar di lapangan Playfield Court Palmerah, Jakarta Barat mempertemukan antara tim FTA A melawan tim MNC Bank. Dalam laga yang berlangsung sengit ini, tim FTA A berhasil menaklukkan tim MNC Bank dengan skor cukup telak 47-26. Sementara itu, di pertandingan semifinal kedua, tim iNews berhasil mengandaskan perlawanan tim MNC University dengan skor tipis 28-21. Berdasarkan hasil ini, tim basket iNews akan berhadapan dengan tim basket FTA A pada babak final turnamen basket MNC Sports Competition 2024. Ya, di awal kita kurang hoki ya, kurang pede semuanya. Cuma di menit-menit kuarter 2 kita semuanya pede, jadi pada poin semua. Jadi kita bisa ninggalin jauh ya poinnya, bisa beda 20 poin lah. Persiapan khusus sih nggak ada, yang pasti jaga kondisi aja malam dan tidur malam-malam supaya besok lebih fit lagi, karena kan lawan juga lebih bagus lagi dari hari ini. Besok gimana? Optimis menang nggak lawan? Kita sih lawan siapa aja optimis, harus tetap menang. Mengusung tema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sport Competition ini merupakan rangkaian dalam acara memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, sekaligus untuk meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan di berbagai unit bisnis. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan peserta antusias mengikuti acara olahraga yang digelar salah satu perusahaan asuransi ternama di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan kemarin. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalani hidup sehat. Selama 29 tahun perjalanan di Indonesia, Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia terus memperkuat komitmennya melindungi keluarga Indonesia guna menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi kini dan nanti. Dengan mengusung semangat sehat pangkal bisa,
Perusahaan terus menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran nasabah dan keluarga Indonesia bahwa pencegahan adalah perlindungan terbaik. Proactive Family bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalani hidup sehat. Hari ini kami sudah menyelesaikan tadi fun run sejauh 5 km, kami sudah menyelesaikan fun walk sejauh 2,5 km, dan yang sekarang sedang berjalan itu adalah kompetisi push bike untuk anak-anak usia 2 tahun. Acara tahunan yang memasuki tahun kedua ini diselenggarakan di 3 kota besar di Indonesia, antara lain Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Dari Jakarta, Rizky Hwal melaporkan. Pemirsa, pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono dan Rano Karno menghadiri kampanye akbar dan mendapat dukungan dari Forkabi di Jakarta Selatan. Sementara calon wakil Gubernur urut 1, Suswono, menghadiri pesta Gotilon di Gereja HKBP Cakung, Jakarta Timur. Kita sudah berkolaborasi. Kampanye akbar Forkabi untuk mendukung pasangan calon Pramono dan Rano Karno yang digelar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dukungan ini memberikan energi positif bagi pasangan Pramono Rano dalam menghadapi sisa waktu kampanye. Rano Karno dalam kesempatan ini menyampaikan rasa syukurnya atas semangat luar biasa dari para pendukungnya. Dirinya mengingatkan kepada tim dan para pendukung untuk memaksimalkan waktu kampanye yang tinggal tersisa 17 hari lagi. Di tengah padatnya jadwal kampanye, Rano Karno tetap berusaha menjaga kesehatan. Ia sempat menjalani pemeriksaan kesehatan sepulangnya dari kampanye ke Kepulauan Seribu dan memastikan tetap prima untuk menghadapi sisa waktu kampanye. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama saat menghadiri pesta Gotilon di Gereja HKBP Cakung, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Suswono menegaskan komitmennya untuk memperluas komunikasi antar umat beragama dan kerukunan terus terjalin demi kehidupan yang damai di tengah keanekaragaman ibu kota. Suswono juga mengapresiasi etnis Batak dalam memperkaya budaya dan membangun harmoni di Jakarta. Suswono berharap Jakarta sebagai miniatur Indonesia dapat menjadi contoh keharmonisan antar umat beragama. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyapa warga sekitar kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada belusukan kali ini, RK didampingi jajaran pengurus DPW PKB DKI Jakarta untuk menjaring aspirasi serta memberikan solusi atas berbagai masalah yang dikeluhkan para warga. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat sejumlah keluhan warga terkait penggusuran lahan, sertifikasi tanah, pendidikan, serta sembako murah. Aspirasi warga ini diterima RK saat melakukan belusukan ke pemukiman warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur bersama jajaran pengurus DPW PKB DKI Jakarta. RK berjanji jika nantinya bersama Suswono terpilih di Pilgub DKI Jakarta mendatang akan mencarikan solusi terbaik untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah di sini ternyata curhatannya mayoritas satu jangan digusur. Saya kira nggak ada masalah ya. Tidak semua urusan harus dengan cara gusur-menggusur. Pasti ada cara lain yang lebih manusiawi yang bisa menjadi kesepakatan yang membahagiakan warga. Pasar murah yang digelar mantan Gubernur Jawa Barat bersama anggota Dewan PKB di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur ini disambut antusias warga. Calon Gubernur Ridwan Kamil mudah-mudahan terpilih. Saya cuma minta supaya kampung di sini diperhatikan supaya nggak ada banjir, terus warganya supaya kesehatannya terjamin, terus yang anak-anak sekolah supaya mendapat bantuan, dan para lansia supaya kartu lansianya jangan sampai berhenti. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini melakukan kunjungan ke kantor DPW PKB DKI Jakarta. Pertemuan Ridwan Kamil dengan para pimpinan dan jajaran pengurus DPW PKB ini menunjukkan Kim tetap solid mendukung pasangan Ridho di Pilkada DKI Jakarta 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ahmad Putra Pamungkas, iNews melaporkan.